Halo cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis. Kali ini kita lagi jalan-jalan ke Bendungan Benel. Bendungan Benel ini terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kita lihat di sini ada orang mancing di bawah itu cuy, ada tangganya, dan ada beberapa perahu kecil, sampan ya, orang sini bilang sampan. Ini kita mulai dari sayang sekali ya, pengelolaan sampahnya kurang baik ya, itu harus dibenahi sebenarnya pengelolaan sampahnya. Di kiri ini ada pura cuy. Pura itu tempat untuk sembahyang buat agama Hindu ya cuy ya. Nanti juga di ujung satunya itu juga ada pura cuy. Jadi memang kalau di Bali ini banyak pura ya, karena memang agama mayoritasnya itu Hindu. Ini kantornya cuy. Di sini lagi juga sayangnya untuk toilet atau WC tidak tersedia, atau tersedia ada di dalam mungkin cuy ya. Dan di dalam itu terkunci. Seharusnya sih kalau tempat pariwisata begini, karena memang kan salah satu guna dari Bendungan Benel ini untuk pariwisata ya, dan banyak pariwisata lokal ya. Ini batu peresmian Bendungan Benel ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY pada tanggal 23 September 2014. Wah, ini benar-benar di ujung masa pemerintahannya ya, sebab kalau nggak salah ingat di Oktober 2014 itu sudah Presiden Jokowi ya, sudah dilantik ya. Level tipis-tipis nggak tahu apakah waktu itu Presiden SBY datang kemari untuk meresmikan atau hanya simbolik aja ya. Jadi batu untuk tanda tangannya yang dibawa ke Jakarta ya. Ini kita turun sedikit, agak sedikit itu ya, banyak ini, dan curam. Ini cukup curam, jadi harus hati-hati di sini. Ini sudah termasuk kelas hiking. Jadi kalau bawa anak kecil kemari juga harus dijaga supaya nggak naik turun tangga, karena tangganya ini juga licin, bukan licin, tajam-tajam, dan ininya anak tangganya juga cukup tinggi. Kita turun ke bawah. Di Bendungan Benel ini kita bisa camping dan areanya cukup luas, udaranya sejuk, pemandangannya oke, bagus ya cuy ya. Hanya seperti tadi ya, travel tipis-tipis nggak menemukan toiletnya atau kamar mandi ya. Kalau pakai mau bikin ton atau mobil camping kan kita bawa tenda kamar mandi sendiri ya. Kalau keran air sih tersedia ya. Ini kita masih bisa turun lagi ya cuy ya. Cuma ya kelasnya sudah hiking. Kalau buat travel tipis-tipis saya nggak terlalu hobi hiking. Nah, kita lihatnya dari sini aja ya cuy ya. Tuh ke bawah masih cukup
jauh lah. Apalagi kalau nanti ke bawah harus naik lagi nih. Kita lihatnya dari sini aja lah itu ya. Jadi buat yang masih muda dan energik dan hobi hiking, explore di Bendungan Benel ini juga seru cuy. Jadi wisata refleksinya dapet, spotnya dapet, matanya juga bisa cuci mata dengan pemandangan alam yang memukau cuy. Minum kopi di sini juga enak cuy, sejuk cuy. Jadi kalau udaranya sejuk tuh minum secangkir kopi panas tuh kan wah mantap cuy. Jadi di Bendungan Benel ini sudah cukup lama, berarti tadi dari 2014 ya diresmikan, berarti sudah, kalau sekarang tahun 2024 sudah 10 tahun. Secara umum sih masih terawat ya, masih bagus lah ya. Kalau mau dijadikan para wisata lokal seperti salah satu tujuan Bendungan Benel ini masih banyak yang harus dibenahi. Ya, mobil Kinton sedang santai. Di sini juga kebetulan anginnya cukup lumayan nih cuy, lumayan. Jadi harus cari posisi yang bisa lepas dari tepan angin. Ya, santai dulu cuy. Waduh, itu rambutnya cuy. Kelihatan ya kalau anginnya lumayan ini. Ini bukan nggak sisiran cuy, tapi memang anginnya lumayan. Penerangan oke. Tadi di sudut ada lampu, CCTV juga ada, jadi seharusnya keamanan terjaga. Cuma fungsinya CCTV-nya nggak tahu ya cuy. Semoga aja fungsi, seharusnya sih fungsi. Kalau dilihat dari bentuknya sih masih terawat. Nah ini ada tempat sampah, ya harusnya yang begini disediakan di lebih banyak, dan pengelolaan sampahnya jangan seperti tadi yang kita lihat ya cuy. Harusnya ada tempat khusus sehingga lebih bersih ya. Itu tadi sih kita sempat ke bawah ya cuy ya, kelihatan kalau dari sini lumayan kan cuy. Jadi selain itu pariwisata, Bendungan Benel ini juga fungsinya menampung air hujan sehingga tidak tidak jadi banjir di bawah. Nah, ketika kemarau, air yang ditampung tadi itu disuplai, dikeluarkan sedikit demi sedikit untuk mengaliri sawah-sawah. Jadi nggak kering total gitu ya. Jadi diatur, dan untuk tidak terlalu besar, bisa digunakan sebagai pembangkit listrik ya, tapi kecil sepertinya karena arusnya kurang besar dan tidak konsisten di bendungan. Cenderung fungsi utamanya hanya menyimpan air di waktu hujan dan mencegah banjir, kemudian mensuplai air ketika musim kemarau. Sebenarnya bisa ditingkatkan untuk pariwisata ya. Ya, semoga lah ke depannya. Karena pemandangannya mantap, suhunya sejuk, tinggal pengelolaannya aja. Dan untungnya di sini semoga tidak ada pungli ya, semoga tidak ada pungli. Jangan sampai di beberapa tempat di Indonesia ini kan begitu, kalau ada tempat pariwisata yang hype, yang tren, mulai deh punglinya.
Kalau pengunjungnya banyak, sepi, ya sudah, mati deh pariwisatanya. Harusnya juga hal-hal seperti itu dihindari. Memang boleh aja sih mereka ngeles, oh enggak terjadi, tapi kan fakta membuktikan sebaliknya kan, viralnya berita-beritanya dari YouTuber yang lain. Untunglah travel tipis-tipis belum pernah mengalami, jangan sampai lagi ya, jangan sampai. Dan ini juga, nah ini kelihatan di pembatasnya ada besi-besi yang masih runcing, itu seharusnya juga dirapikan aja ya, karena itu bisa cukup berbahaya sebetulnya itu. Apalagi sekali lagi kalau tujuannya untuk pariwisata, ini kan bisa berbahaya. Dan itu cukup tajam. Semoga kedepannya bisa banyak pembenahan. Sekali lagi jika fokusnya untuk pariwisata. Karena dari view, wah kelihatan kan cuy ya, waduh mantep bener matahari sore ini cuy. Bagus banget. Ya ini panel CCTV 2, dari bentuknya sih terawat, jadi seharusnya sih berfungsi ya CCTV-nya. Don't forget that the journey more important than the destination, and the partner is the most. Jangan lupa jika perjalanan itu lebih penting dari tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang paling penting. Kelihatan bendungan Benel, ada logo PU mungkin ya, logo PU, logo apa ya tuh, kayak swastika gitu ya cuy. PU tuh pengerjaan umum gitu. Nah itu di bawah juga kelihatan ada bekas-bekas dahan mungkin, atau bekas-bekas pohon yang terbawa air waktu musim hujan juga masih ada belum dibersihkan juga cuy ya. Ini waktu travel tipis datang ke sini sedang musim kemarau, jadi kelihatan sekali debit airnya sangat menurun drastis di bawah, sehingga nggak ada air yang ke sini ya, yang ke sebelah sini sangat kosong. Nah itu bekas-bekas pohon yang terbawa air waktu musim hujan masih dibiarkan begitu, atau memang dibiarkan begitu ya? Seharusnya sih tidak ya. Di atas kita bisa lihat lagi tuh ada pura lagi untuk sembahyang buat agama Hindu. Wih, keren ya cuy ya pemandangannya. Mantep bener ini cuy. Kalau di sini angin nggak seberapa ya cuy ya, bisa dilihat dari rambutnya itu sudah rapi kembali. Tengok-tengok melihat pemandangan yang memukau mata ini cuy, keren cuy. Oke cuy, itu dulu. Sampai jumpa di konten yang lain.